Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sanah al-khamisah B. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah inna kunna bil khair. Wa alhamdulillah anna bi khair. Banati at-talibat as-sanah al-khamisah B. Ta'alamna fi darsi usulil fiqh. Bil amsi wasalna ila al-mawdu' al-thalith, yakni al-ahkam asy-syar'iyyah. Wa al-ahkam asy-syar'iyyah kama ta'alamna yanqasimu ila arba'ati aqsam atau arba'ati abwab. Ta'alamna 'anil hakim, al-babul awal. Al-hakim. Al-hakim itu artinya siapa yang berhak untuk menentukan hukum. Tentu saja hakim. Dalam hal ini hakim adalah asy-syari' atau yang membuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini kita memperdalam untuk memahami ya bagaimana sebenarnya hukum itu dibentuk. Hukum dibentuk bukan karena semata-mata akal manusia, tetapi lebih dari itu karena hukum itu diterapkan setelah adanya dalil. Dalil itu bersumber dari yang menciptakan Al-Khaliq atau Al-Hakim, huwallahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan di sini al-aqlu laisa bihakim, akal bukanlah hakim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa hakiman, bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bukanlah yang membuat hukum. Beliau hanya menyampaikan. Gitu. Oleh karena itu, terkadang suatu ibadah ada yang mungkin dirasa tidak rasional, tidak masuk akal. Kadang ini menjadi senjata orang-orang liberal untuk mendebat orang muslim. Kenapa kamu mau sholat, kok mau disuruh sholat? Sholat itu kok disuruh menghadap kiblat? Apakah menyembah Ka'bah atau bagaimana? Nah, ini adalah hak prerogatif dari Allah. Tidak semua yang Allah perintahkan ya dalam syariat itu semuanya bisa dicerna dengan akal. Terkadang itu hanya karena Allah yang menginginkan, walaupun kita tidak memahami. Contohnya menghadap kiblat, itu adalah hak prerogatif Allah. Bahkan dulu kiblat itu pernah bergeser dari timur ke sekarang ke Masjidil Haram. Ya, dulu di Masjidil Aqsa. Baik, ini contoh kecilnya ya. Suman wasil al-adillah al-mukhtalaf fiha la ta'ni an sammata hakiman ghairullah. Dalil ya, Ustadz mungkin akan sedikit menekankan ini tentang pembagian dalil. Jadi ada dalil yang muttafaq alaiha, sumber-sumber hukum atau dalil yang jamaknya adillah ya, adillah muttafaq alaiha, sumber-sumber dalil yang ulama bersepakat. Ada empat ya, empat-empatnya ini semuanya sah dijadikan sumber dalil. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW, perbuatan Nabi, ya, takrir Nabi. Kemudian yang ketiga adalah al-ijma' atau ijma'ul ulama atau ijma'us sahabah. Setelah wafatnya Rasul, baru ada itu ijma'. Sahabat berselisih pendapat, ulama berselisih pendapat, kemudian beliau mengambil atau menyimpulkan hukum-hukum itu berdasarkan dalil yang ada. Ini ijma', ya. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas, gitu ya. Qiyas ini bukan dalil memang. Qiyas ini adalah metode. Maka sebagian ulama menjadikan qiyas sebagai metode yang 4, sebagian lagi mencukupkan hanya 3. Tetapi qiyas dimasukkan ke bab yang lain, gitu ya. Nah, di samping tadi adilah muttafaq alaiha, sumber-sumber yang ulama sepakat memahaminya, menjadikannya sebagai rujukan hukum. Ada juga al-adillah al-mukhtalaf fiha. Ya, al-adillah al-muttafaq 'alaiha, al-adillah al-mukhtalaf fiha. Al-adillah mukhtalaf fiha, sebagian ulama pro dan sebagian lagi kontra. Itu nanti pembagiannya ada insyaallah di semester 2 untuk kelas 5B ya. Contohnya begini, ada al-masalih al-mursalah, ada al-istihsan, ada lagi qaulus sahabi, ada lagi syar'u man qablana dan lain sebagainya. Saya kasih contoh. Puasa Daud misalnya. Puasa Daud ini bukan syariatnya Nabi Muhammad SAW, tapi syariatnya Nabi Daud. Tapi umatnya Nabi Muhammad
kita hari ini masih ada yang mengamalkan puasa Daud walaupun bukan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Ini artinya kita mengamalkan syariat Nabi sebelum Rasulullah. Namanya ini dalam adilah mukhtalaf fiha disebut syar'u man qablana. Gitu. Contoh yang lain adalah khitan bagi laki-laki ya. Bagi anak laki-laki dikhitan. Kemudian ini juga bukan merupakan perintah dari Nabi Muhammad SAW, tapi sudah berlaku sebelum zaman Nabi, sebelum zaman Rasulullah SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berarti kita mengamalkan syariat Nabi sebelum kita, namanya syar'u man qablana. Ini termasuk dalam adilah al-mukhtalaf fiha. Contoh yang lain banyak, pembahasannya Ustaz kira nggak sekarang. Tadi contohnya ada qaul sahabi ya, perkataan para sahabat apakah bisa dijadikan sumber hukum atau hanya perkataan Nabi saja yang dijadikan sumber hukum, karena Nabi itu maksum, terjaga dari dosa-dosa, dari kesalahan, sedangkan para sahabat itu pernah dulunya melakukan kesalahan, bahkan ada yang Islamnya terlambat, ya kan? Masuk Islamnya 3 tahun terakhir sebelum Nabi wafat, seperti Abu Hurairah dan lain sebagainya. Apakah perkataan-perkataan para sahabat itu, perkataan Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, itu bisa dijadikan sumber hukum atau tidak, gitu ya? Ini adalah mukhtalaf fiha. Nah, dalam pembahasan ini adalah mukhtalaf fiha la ta'ni an thamata hakiman ghairullah. Walaupun tadi katakan qaulus sahabi, sahabat yang berkata, kalau sumber perkataannya itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak dijadikan dalil. Gitu ya. Man qala masalan, contohnya al-ijma'u hujjah. Ijma' adalah sumber hukum. Hujjah itu artinya sumber hukum. Jadi hujjah sama dengan dalil artinya. Ya, ini istilah-istilah yang sering muncul dalam fikih dan usul fikih. Falaisa ma'nahu, artinya bukan berarti annal ummah idza ajma'at ala amrin faqad ja'alathu syar'an. Bukan berarti kalau umat yang dimaksud di sini adalah para ulama ya. Tidak semua manusia menyimpulkan sebuah hukum, tetapi utusan-utusan dari ulamanya masing-masing umat itu menyimpulkan sebuah hukum. Bukan berarti kalau menjadi mayoritas ya, mayoritas memilih A, maka A ini menjadi sebuah hukum karena mayoritas orang setuju. Enggak seperti itu. Ya, karena Islam bukan agama mayoritas, gitu ya. Bal ma'nahu annaha idza ajma'at ala amrin fadzalika ammaratun ala anna hukmallahi fi tilkal mas'alah wa ma ajma'u alaihi. Tetapi bisa jadi ya, bermakna bahwa kalau para ulama itu berijma' atau sepakat ya, mufakat kepada suatu perkara, maka suatu perkara itu apabila berlandaskan atas hukum Allah, ala anna hukmallahi fi tilkal mas'alah wa ma ajma'u alaihi. Itulah yang kemudian disepakati oleh umat. Jadi kesepakatannya atas dalil yang bersumberkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yuqal fi qauli sahabi. Nah, termasuk juga tadi saya sebutkan qaul sahabi, perkataan sahabat. Bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat. Apakah bisa dijadikan dalil? Kalau bersumber dari kitabullah bisa. Ya. Kalau hanya berdasarkan dari beliau pribadi belum tentu, harus dikaji dulu ya. Wal qiyas contohnya. Nah, disebutkan juga qiyas di sini. Qiyas itu artinya mengukur secara bahasa. Misalnya membandingkan hukum yang dulu tidak ada pada zaman Nabi dikaitkan dengan hukum yang sekarang. Misalnya rokok. Zaman Nabi mungkin nggak ada rokok. Yang ada itu katakanlah misalnya khamr. Apakah rokok bisa dikiaskan dengan khamr? Dilihat dulu, dirinci, nanti ada pembagiannya namanya as-sabr wa taqsim gitu ya. Didefinisikan, dirinci, dicari ciri-cirinya, kemiripannya, perbedaannya apa dan lain sebagainya. Apabila tadi misalnya rokoknya mengandung ganja misalnya, ya al-hashish, ada sifat memabukkan, maka dikiaskannya bukan kepada rokok biasa. Berarti dia ada sifat memabukkan. Sifat memabukkan itu nanti yang dijadikan kias ya, bahwa dia memiliki keserupaan dengan khamr, maka hukumnya sama dengan khamr. Contohnya begitu. Wal istislah. Istislah ini bisa disebut juga al-masalih al-mursalah. Ada hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh para sahabat tetapi dilakukan oleh
generasi selanjutnya, generasi tabi'in atau bahkan setelah tabi'in. Contohnya yang paling populer bisa kita contohkan Maulid Nabi ya. Maulid Nabi para sahabat tidak melaksanakan. Tapi dulu yang pertama melaksanakan Maulid Nabi adalah konon gubernur Irak ya. Itu zaman abad kesekian, yang jelas sudah jauh sekali dari zaman para sahabat itu. Mungkin di zaman setelah tabi'in gitu. Kemudian apa alasannya mengadakan Maulid Nabi? Ini di situ ada kemaslahatan, al-istislah, al-maslahah al-mursalah. Apabila diadakan Maulid Nabi, maka umat Islam diharapkan yang berkumpul semakin mengetahui sejarah perjuangan Rasulnya, nilai-nilai keislaman yang Rasul contohkan, bagaimana kepribadian Rasul dan lain sebagainya. Itu kalau tujuannya demikian berarti ada kemaslahatan, maka hukumnya menjadi mubah misalnya. Ini al-maslahah al-mursalah atau al-istislah. Ada lagi al-istihsan, misalnya bagaimana seorang perempuan yang haid itu membaca Al-Quran sedikit karena takut dirinya diganggu oleh setan misalnya. Itu nanti tentu saja ada kontroversi karena yang saya sebutkan tadi itu qaulus sahabi, kemudian qiyas, istislah, istihsan, ini adalah merupakan adilah mukhtalaf. Ulama saja berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai sumber hukum atau tidak gitu. Ini ada pro dan kontra. Wa ghairuha minal adillah inda man akhadhaha biha fahiya indal qailin biha dalail ala hukmillah wa laysat mujabatan lil ahkam lidzatiha. Nah, bagi sebagian orang yang pro terhadap sumber hukum ini ya, atau para ulama yang mendukung sumber hukum ini, tentu saja ada dalil-dalilnya, tidak berdasarkan semata-mata hasrat atau kepentingan pribadi gitu ya. Wa kadzalika kullu amirin mimman tajibu ta'atuhum syar'an yuta'una in kana Allahu amrun bi ta'atihim amara bi ta'atihim. Setiap pemimpin ya yang wajib kita taati, tentu saja pemimpin yang soleh yang secara syariat dibenarkan untuk mentaatinya, yuta'una, maka ditaati, hukumnya wajib ya. In kana Allahu amara bi ta'atihim, kalau Allah memerintahkan kita untuk taat kepada amir atau pemerintah tadi, wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wa yakunu al-ismu as-sabit ala man khalafahum lima yatadammanahu dzalika min mukhalafati amrillahi ta'ala alladzi amara bi ta'atihim. Kemudian apabila ada dosa dalam pelaksanaan perintah tadi yang disuruh oleh amirnya atau pemimpinnya, ala man khalafahum lima yatadammanahu dzalika min mukhalafati amrillah, tentu saja dosa itu apabila mukhalafah atau menyisihi, meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi amara bi ta'atihim. Gitu ya. Jadi taat kepada pemimpin hukumnya wajib apabila pemimpin itu mentaati syariat, apabila pemimpin itu sesuai dengan kriteria pemimpin dalam Islam. Sebaliknya kalau kita melawan pemimpin ya, pemimpin kita yang tadi sudah melaksanakan syariat, tentu saja kita beroleh dosa, al-ismu as-sabit minallah. Kemudian bab selanjutnya adalah al-mujtahidun aidan laisu bihakimin ya. Para mujtahidun, ulama-ulama yang sudah sampai pada level mujtahid, ada syarat-syaratnya kemarin saya sudah sebutkan, hafal Quran, hafal hadis dan ilmunya, hafal ulumul Quran, termasuk juga usul fiqh, termasuk akidah, bahasa Arab dan cabang-cabangnya, banyak sekali disiplin ilmunya. Hada laysa bihakim, itu juga bukan yang menentukan hukum ya. Al-mujtahid idza istambata hukman fi mas'alati ijtihadiyah fa huwa laysa hakiman wa innama huwa mukhbir an annahu yuzhiru lahu anna hukmallahi ta'ala fil mas'alah wa kadza wa kadza mimma akhbara bihi. Para mujtahid itu hanya menunjukkan kepada muttabi'nya, kepada muqallidnya, orang-orang awam, orang-orang yang belum sampai level mujtahid. Beliau hanya menunjukkan saja ini kesimpulan hukum atau jalan hukum yang Allah perintahkan. Begini, menjelaskan, bukan merekayasa atau membuat hukum yang baru, gitu ya. Summa in syara'allahu ya'muruhu bil amal fi khassati nafsihi bima ghalaba ala zannihi annahu al-haq
wan yufti bihi min istiftahu man istaftahu afwan wa an yubayyinahu linnasi biqadril hajah. Tentu saja yang Allah syariatkan ya, in syara'allahu ya'muruhu bil amal fi khassati nafsihi bima ghalaba ala zannihi annahu haq. Tentu saja karena para mujtahid itu memiliki kadar kapasitas keilmuan yang sudah luar biasa, kalau beliau mengambil kesimpulan dari maklumat yang beliau miliki, ini menjadi landasan hukum yang kuat, termasuk bagi orang-orang yang meminta fatwa kepada beliau. Ya, meminta fatwa. Paham fatwa ya? Nanti pembahasannya ada lagi di tahun depan insyaallah. Meminta fatwa atau kesimpulan hukum dari sebuah perkara, ini beliau memiliki kapasitas sebagai mufti atau orang yang boleh memberikan fatwa. Baik, sampai sini dulu. Sebelum Ustaz lanjutkan nanti, silakan kalau ada pertanyaan. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.